karena gajinya barangkali lebih besar, tapi tidak sebesar pegawai KPK. Lah ini kok diteror saja sudah geper. Kalau itu kembali kepada individu lah. Tupoksinya harus diperjelas. Jangan nanti. Ya tupoksi itu dengan undang-undang ya Pak. Ini lucu ke depannya. Kepala desa nanti di OTT lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Bandit Kota, berpikir cerdas ala bandit. Tema pada edisi kali ini adalah malpraktek di KPK. Baru-baru ini KPK menetapkan Kepala Badan SAR Nasional, Basarnas, tetapi sesudah menetapkan sebagai tersangka, KPK minta maaf. Inilah yang kita maksud dengan malpraktek. Kenapa demikian? Ini kebiasaan lama. KPK itu terbiasa. Kalau dulu main tersangkakan orang, bahkan sampai mati pun statusnya tersangka, tapi tidak pernah diproses. Nah, sekarang baru kena batunya dia. Karena tidak beradaptasi dengan perubahan, suka main tersangkakan orang, suka jebak-jebak orang, main di tikungan, ya kan, tidak melakukan pencegahan. Nah, sekarang baru kena. Gimana teman-teman? Poinnya ya, kalau kita cermatin dari beberapa kasus juga sebelumnya, ini kan problemnya itu kan di titik koordinasi. Nah, kalau kita lihat cicak buaya juga kan persoalannya itu. Ya. Ini kan koordinasi ya. Nah, koordinasi inilah yang memang barangkali KPK berpikirnya karena dia badan ad hoc yang independen. Nah, inilah yang diartikan independen itu tidak perlu koordinasi, padahal harusnya kan koordinasi. Ini kan problemnya. Nah, sama juga dengan kasus yang terbaru ini, yang ketika dan Puspom itu ke sana, itu kan mempertanyakan koordinasinya. Kalau ini kan soal alibi-alibi soal koordinasi, ini kan kita sudah paham kan, ya kan? Kan kita di OKP juga sudah koordinasi belum? Sudah koordinasi belum? Ujung-ujungnya kan kita sudah paham. Paham, betul. Ya kan? Nah, cuma kan begini. Kalau misalnya urusannya koordinasi, ente punya satpam di komplek ente, ya kan, harus berkoordinasi dengan orang yang mau ngegarong. Kan nggak mungkin. Bukan. Koordinasi di sini gini, Cak, maksudnya kesalahan fatalnya itu karena koordinasi itu kan ada di diktum undang-undangnya, Cak. Lah ya. Nah, jadi kalau dia menetapkan sama kayak Basarnas, sementara itu tentara aktif, kan ini problemnya. Jadi gini loh, Dad. OTT itu tidak sama dengan kita nangkap maling motor. Ya. Begitu kejadian kita tangkap. Itu beda. OTT itu itu operasi. Itu butuh waktu untuk mengumpulkan data, mengumpulkan fakta. Artinya ini prosesnya sudah lama. Orang awam melihatnya OTT itu seolah-olah kayak kita nangkap maling motor. Iya kan? Enggak begitu. Situasi ini yang kemudian ya menurut saya menunjukkan bahwa KPK tidak profesional. Sebentar, Gus. Isu KPK ini selalu dikutak-atik. Bahwa keberadaannya selalu diganggu. Karena apa? KPK kalau kita berani jujur bahwa dia masih didukung oleh masyarakat di Bumi Pertiwi ini. KPK yang bagaimana? Ya, harapan masyarakat terhadap kinerja KPK itu luar biasa. Bayangkan, apakah pernah ada institusi lain yang bisa mengembalikan uang negara 2,7 triliun? Anggarannya berapa? Itu udah pernah kita bahas itu. Iya, ada nggak lembaga Gakum, penegak hukum yang lain pernah mengembalikan uang sebanyak itu negara? Tidak sebanding dengan yang anggaran dia habiskan kalau soal itu. Kalau soal itu lain soal. Jangan gini loh. Kenapa kok sekarang kamu bicara tentang pengembalian uang? Pernah enggak terpikir betapa malunya bangsa Indonesia, di mana para tokoh-tokohnya dipertontonkan kok semua orang? Benar dia salah, Pak. Pokoknya kalau tujuannya benar buat untuk kemakmuran bangsa ini, untuk berada pasti rakyat. Enggak, pertanyaannya gini, ada hal yang menarik kayak gini ya. Enggak mungkin penyidik dan komisioner KPK itu tidak paham tentang undang-undang. Ya. Kan gitu kan? Atau jangan-jangan di sana kebanyakan sarjana akuntansi. Ini. Karena gini, makanya itu menjadi kesalahan fatal ketika undang-undang tentang TNI Polri itu KPK nggak paham. Ini kan harusnya udah di benak dia. Iya. Udah apa ya? Nggak boleh salah di situ. Iya. Ini kan apa namanya
dasar. Nah, makanya ini banyak yang kan bilang kesalahan fatal. Lagi-lagi kan ini. Enggak, Lagi-lagi gini loh kok. teman-teman analisa karena gini. Enggak, gini loh. Ini kan sebenarnya gini loh. KPK ini hal utama yang diharapkan dari keberadaan KPK ini melakukan tindakan pencegahan. Betul. Yang artinya KPK sudah mengetahui sejak misalnya ini dianggarkan. Yang ngapain harus pakai OTT? Gitu loh. Kan bisa dibilang ini anggaran yang dipakai buat ini Basarnas ini berpotensi untuk terjadi begini. Bilang ke Komisi 3, bilang ke Panglima TNI. Kan kayak gitu sehingga terjadi pengawasan yang namanya KPK bukan kayak kita nggak pakai helm bawa motor, ya kan ditunggu di tikungan. Kena lo katanya. Itu. Kalau bentuk operasi bagi saya semua juga ada prosedur dan nomenklaturnya masing-masing. Nah, terlepas itu adalah OTT ataupun operasi senyap atau apa entah berantah, intinya dia berjalan sesuai dengan aturan. Kita pertanyakan kembali kepada undang-undangnya yang menuntun mereka melakukan operasi itu. Nah, saya melihat bahwa teman-teman melihatnya mentah karena yang selama dibicarakan soal personifikasi aktor personal, yaitu adalah komisioner itu sendiri. Kenapa hari ini seolah terjadi sebuah konflik antar ikatan dinas, antar institusi, antar bahwa ini orang ini orang itu. Enggak. Ini bermasalah di situ. Salah. Beda ketika KPK independen. Gini ya. Itu dia. KPK merasa dirinya independen sehingga kenapa tadi saya bilang bahwa titik krusialnya itu kan di koordinasi. Ya. Nah, ini yang sebenarnya KPK ini tidak independen murni. Ada yang mengatur dia harus koordinasi. Ada unsur yang Ada unsur katakan. dong, ada koordinasi. Kalau nggak ada kata-kata koordinasi, tidak mungkin salah satu wakil ketua KPK itu bicara minta maaf. Jadi gini ya. Ada hal yang menurut dia kan dia bilang hilaf. Dia Terus salahkan yang kedua gini. Di bawahnya. Yang kedua, ini penjelasan hari ini kalau tidak salah Gufron itu yang bilang kan. Itu bilang lah ininya KPK ada yang diteror, ininya direntas segala macam. TNI sudah mengklarifikasi itu tidak ada. Jadi begini loh, kalau misalnya sudah benar secara prosedur, memang benar ini terjadi, ya kan? Terus perilakunya yang di dalam itu juga benar, ya ngapain takut? Dan ngapain minta maaf? Itu. Ini kan urusannya, ya kan? Lo buka-buka, kami buka lo masalah lo. Kan gitu aja. Itu. Ya kan? Jangan juga maling teriak maling, gitu loh. Gini Gus, jadi sebenarnya gini ya, saya menanggapi Diko tadi. Diko, KPK ini pada saat waktu dibentuknya dulu, kan kita butuh satu badan bagaimana menangani korupsi karena saat reformasi kita anggap Polri dan Jaksa itu belum. Makanya kita bentuk itu satu badan yang bisa menangani betul sistematis tentang korupsi. Dan di eranya Pak Antasari Azhar itu betul-betul berfungsi. Artinya fungsi yang lihat aja yang kena kemarin itu adalah sebelum mereka pelaku-pelaku yang dulu yang tidak bisa terjamah. Dan itu didukung rakyat. Nah, belakangan ini sebenarnya, tadi saya sepakat, fungsi KPK itu adalah fungsi pencegahan. Setelah yang lain sudah mulai hidup, nah KPK kembalikan sebagai fungsi pencegahan. Seperti tadi, ada program. Nah, ini dananya kayak gini, ini ada kemungkinan besar bisa wadah ini akan pencegahan. Di situlah masuk KPK. Ini kayaknya nanti bisa begini. Jadi masuk di situ KPK. Diminta ikut mengawasi. Artinya tidak main langsung nunggu tadi nyatanya kan KPK tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kira-kira bagaimana? Ini yang menarik. Jadi kalau kita lihat, kita pernah sebelumnya karena ada sprindik bocor. Nah, kemudian hari ini adalah kesalahannya itu fatal dan mendasar, gitu kan? Nah, ini situasi hari ini, situasi KPK ini hanya punya dua pilihan. Yang pertama adalah apakah ini harus dihentikan lembaga ad hoc ini, maksudnya dihentikan, dibubarkan pemerintah karena ini ada hal mendasar daripada ngabis-ngabisin duit, gitu kan? Karena ini hal mendasar nih, koordinasi semua jadi lemah, kan gitu. Yang kedua, memang harus diganti komisioner KPK. Nah, ini kan diperpanjang oleh keputusan MK. Harusnya kan 2023 ini Firly CS ini kan selesai. Nah, ini dua pilihan saja hari ini. Kalau mau dievaluasi itu satu memang sudah waktunya.
Kan gitu, dikembalikan lagi lah. Kalau kata tadi kakak Bernard bilang bahwa polisi dan kejaksaan juga sudah berjalan bagus, ya dikembalikan itu. Karena bahkan BW sendiri mengakui bahwa ini kesalahan mendasar, kesalahan fatal. Nah, ini kan mewakili itu kan, gitu. Nah, yang kedua itu pilihannya memang mengganti, tidak memperpanjang komisioner KPK. Masalahnya kalau urusannya cuma di komisioner, apa benar kebobrokan ini hanya semata-mata di komisioner? Jangan-jangan ini adalah tumpukan gunung es, ya kan? Yang di bawahnya tersimpan bangkai, tapi karena kena panas, ya kan? Esnya mulai mencair, bangkainya mulai kelihatan satu persatu. Iya. Artinya mengurai dong. Artinya apa? Kalau teori konspirasinya ini kayaknya situasinya hari ini terkondisi memang keluarlah bau-bau bangkainya. Bau bangkai itu karena yang selubungnya sudah mulai. Selubungnya ini kan. Nah, itu makanya tadi saya katakan ini situasinya memang ya dua pilihan itu. Ya, kalau ingin dipertahankan kalau benar itu situasinya diganti, kayak gitu kan? Yang perlu dikoreksi adalah soal kedudukannya sedang-undang. Sebenarnya pun dikoreksi. Nah, soal hari ini ada peristiwa overlapping, tumpang tindih, ya, miskoordinasi, itu tidak membatalkan posisi KPK sebagai anti rasuah. Karena kami berharap masyarakat dengan KPK lah orang masih bisa mencapai apa yang kita gapai Gakum dengan hukum. Ketika lembaga yang lain tidak mampu se-efektif itu, se-efisien KPK. Nah, soal tadi kita mengevaluasi ada dua pilihan soal apakah pembubaran atau penggantian susunan. Jadi gini loh Diko, KPK ini sebagai penegak hukum, honor dan gajinya itu lebih besar dibandingkan penegak hukum yang lain. Ya kan? Ente paham? Orang kuli bangunan yang manjat ke gedung tinggi-tinggi itu, dia berani bertaruh nyawa. Karena gajinya barangkali lebih besar, tapi tidak sebesar pegawai KPK. Lah ini kok diteror saja sudah geper. Ya. Kalau itu kembali kepada individu lah. Kalau soal kok minta maaf terhadap calon maling ya, itu beda lagi lah. Itu personifikasi misalnya. Yang perlu dievaluasi adalah itu. Soal sistem, ya, sistem perekrutan atau penerimaan anggota KPK ini betul-betul selektif agar tidak terjadi karakter yang enggak benar atau dia tidak punya keyakinan yang kuat bahwa dia adalah bagian dari penegak. Jadi begini, soal bukan badannya. Pola rekrutmen dan sebagainya ini. Ada beberapa orang yang begitu menjadi pejabat atau pegawai di KPK, misalnya dari kesatuan-kesatuan yang ada. Mereka berani kok meninggalkan kesatuannya untuk tetap menjadi pegawai KPK. Artinya apa di situ? Berarti lebih enak di situ. Tapi surat tugas, Pak, itu masalah. Enggak persoalan surat tugas dan sebagainya. Yang dulu sebelum adanya revisi undang-undang itu, ya kan? Ada model novel Baswedan misalnya. Yang enggak mau itu begitu mau ditarik ke kepolisian. Nah, dia bertahan di KPK. Apa maksudnya? Berarti ada sesuatu yang dia pertahankan di situ. Gitu loh. Iya, kalau kita udah bahas fasilitas di KPK itu dengan lembaga hukum lain itu fasilitasnya lebih bahkan 2 kali lipat. Kita pernah bahas itu. Nah, cuman hasilnya sekarang ini kan mengecewakan. Apalagi memang betul fatal. Harusnya begitu memang yakin dia benar, kan gitu. Walaupun tadi kan gitu ya, bahwa koordinasi itu ya bisa aja lah kayak gitu. Tapi kalau memang dia yakin benar terhadap ininya, nggak perlu dia minta maaf. Evaluasi tapi yang bedol desa lah. Iya. Maksudnya gimana? Evaluasi apa nih? Enggak kan kita udah ini kan. Kinerja dong. Maksudnya bukan lembaganya, kinerjanya, bukan lembaganya. Iya, makanya kan ada dua pilihan. Kalau memang KPK harus dipertahankan, dari kemarin kita bicara itu. Iya. Harus dipertahankan, tupoksinya harus diperjelas. Jangan nanti. Ya tupoksi itu udah undang-undangnya, Pak. Ini lucu ke depannya. Kepala desa nanti di OTT lagi. Pemirsa, diskusi memanas. Tapi intinya satu, KPK tidak boleh ada overlapping. Itu pertama. Yang kedua, KPK harus bersih-bersih diri. Jangan praktek lama masih dipertahankan sehingga selalu terjadi malpraktek. Apabila itu tidak dilakukan, maka ya pilihannya ya sudah
bubar saja, balikan polisi sama kejaksaan. Demikian diskusi Bandit Kota pada edisi kali ini, berpikir cerdas ala bandit.